Eternal Secret King, Chapter 436. Bab 436, mundur dalam kekalahan. Jika ini terus berlanjut, Biksu Jue Chen akan mati dalam 3 napas. Mengaum. Tiba-tiba, seekor binatang buas meraung memekakkan telinga. Bayangan gelap melesat dan menutupi langit, membawa aura tragis yang mencekik. Luwu yang tingginya puluhan kaki menerjang dengan bau darah. Matanya ganas saat memamerkan taring dan cakarnya yang tajam dengan ekspresi mengancam. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Binatang buas berdarah murni sangat kuat dan bahkan senjata roh yang sempurna tidak lebih unggul dari taring dan cakar mereka. Bahkan, ada beberapa senjata khusus yang dibuat dari tulang, taring, dan cakar binatang buas berdarah murni. Langkah bagus. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia terus menekan Biksu Jue Chen dengan satu tangan. Tangannya yang lain berubah menjadi kepalan tangan dan tendon besarnya berdenyut dengan garis keturunannya. Meluas dengan cepat, tinjunya mirip dengan segel hijau keunguan dengan ki darah yang deras. Dia berdiri di tempat seperti dewa kuno yang menjulang tinggi saat dia menghancurkan segel kepalan hijau keunguan itu dengan keras ke arah kepala Luwu. Aura pukulan itu sangat menakutkan dan dalam sekejap, bahkan udara pecah dengan ledakan yang memekakkan telinga. Sebagai binatang buas berdarah murni, Luwu secara alami tahu betapa kuatnya pukulan itu. Meskipun tulangnya keras, ia tidak berani melawan kepalan tangan Su Zimo karena buru-buru menerima pukulan dengan cakarnya. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga. Luwu bergidik dan jatuh dari udara. Su Zimo berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali saat tendon dan tulangnya terdengar keras. Matanya cerah, dipenuhi dengan niat tempur yang deras. Demones Ji merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pria yang benar-benar kejam. Manusia terlahir dengan tubuh lemah tanpa taring atau cakar yang tajam. Fakta bahwa seseorang dapat berkultivasi ke titik di mana dia dapat melawan binatang buas berdarah murni terlalu langka. Yang lebih menakutkan lagi adalah pria kekar itu sebenarnya bertarung melawan dua makhluk sekaligus. Menekan Biksu Jue Chen dengan satu tangan, dia bertarung melawan binatang buas berdarah murni dengan tangan lainnya. Meski begitu, yang mengejutkan adalah kekuatan tempurnya tidak berkurang dan dia tidak dirugikan meski kekuatannya terbagi. Kapan orang ganas seperti itu muncul di daratan Tianhuang? Sekte mana yang dimiliki oleh pembudidaya ini? Hal yang paling membingungkan Demones Ji adalah dia tidak bisa mendeteksi jejak keterampilan atau teknik rahasia dari sekte manapun dari pria kekar ini. Mengaum. Meskipun Luwu jatuh dari udara, dia tidak terluka dan melompat sekali lagi dengan sentakan. Itu mengguncang 9 ekornya dan ribuan mayat yang ditusuk meledak. Darah memuntahkan kemana-mana, membentuk gunung mayat dan darah. Swosh, swosh, swosh. Luwu menginjak gunung mayat dan darah itu dan menyerang dengan 9 ekornya yang bergoyang seperti cambuk. Angin menderu saat menelan Su Zimo. Alasan mengapa binatang buas berdarah murni begitu kuat bukan semata-mata karena kemurnian garis keturunan dan kekuatan mereka yang menakutkan. Itu karena mereka memiliki gerakan membunuh yang tidak dimiliki binatang iblis lainnya. Ambil Huksnake di lembah kabut misalnya, ekornya memiliki kait raksasa yang dicampur dengan racun. Kait itu tidak bisa dihancurkan dan tajam, bahkan Night Spirit tidak akan bisa bertahan melawannya dengan tubuhnya. Itu sama untuk Luwu sebelum mereka berayun ke belakang, 9 ekornya membentuk ruang tertutup dan mereka bisa menyerang dari berbagai arah. Itu seperti berurusan dengan 9 cambuk baja yang sangat sulit dan merepotkan untuk dipertahankan. Iya, menjangkau, Su Zimo meraup di udara dan meraih salah satu ekor tebal Luwu. Namun, dia tidak bisa bertahan melawan 8 ekor lainnya. Bahkan dengan fisiknya, organ-organnya akan menderita akibat benturan 8 ekor di tubuhnya. Tidak punya pilihan lain, Su Zimo melepaskan telapak tangannya yang menahan Biksu Jue Chen. Seketika, Biksu Jue Chen memanfaatkan momen kesempatan itu dan jantung intannya berdebar kencang, menggetarkan tubuhnya dengan garis keturunan intannya. Melompat dari tanah, dia lari ke kejauhan tanpa berbalik sama sekali. Dia tidak akan bisa bertahan jika itu berlangsung selama 2 napas lagi. Basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan keringat dingin, dia merasa seolah baru saja melewati gerbang neraka. Ledakan, Su Zimo menginjak tanah dan dia mundur dengan cepat. Dia mencengkeram ekor dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatan di lengannya saat dia mundur. Kekuatan luar biasa dipindahkan ke Luwu melalui ekornya. Itu sangat gemetar dan tubuhnya hampir pecah. Seketika, 8 ekor lainnya kehilangan kekuatan dan arah. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan menarik ekor tebal itu, mengangkat tubuh besar Luwu ke udara sebelum mengayunkannya untuk dibanting ke tanah. Itu adalah naksir yang memekakkan telinga. Awan debu naik di mana-mana. Bahkan Demones Ji tercengang. Segala sesuatu yang terjadi sebelum dia benar-benar melebihi harapannya. Seberapa kuat seseorang harus bisa melakukan ini? Sesaat kemudian, debu menghilang dan ada kawah besar di tanah dengan retakan di sekelilingnya. Berbaring di tengah, mata Luwu redup dan mengerang lemah. Tenggorokan Demones Ji bergerak saat dia tanpa sadar menelan ludah. Tulang Luwu kemungkinan besar hancur dengan itu. Dalam waktu sesingkat itu, Biksu Jue Chen telah melarikan diri ke cakrawala di kejauhan. Menatap ke belakang, wajahnya memiliki rona keemasan samar dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Kali ini, dia mengalami kemunduran besar. Serangan pertama Su Zimo tidak seburuk itu, lagi pula, Biksu Jue Chen berhasil bertahan melawannya. Namun, dengan serangan kedua, aura Su Zimo meningkat. Ditambah dengan fakta bahwa dia terjepit di tanah, tubuh Biksu Jue Chen tidak dapat menahannya sama sekali dan daging di lengannya terkoyak sementara organnya telah berpindah posisi. Itu benar-benar pertempuran yang menyedihkan bagi Biksu Jue Chen. Sementara kekuatan Su Zimo mengejutkan, dia merasa bahwa jika sampai pada pertarungan hidup dan mati, dia mungkin belum tentu kalah dari yang pertama. Begitu mereka bentrok, dia disematkan ke tempat oleh Su Zimo dan dia tidak bisa menggunakan keahliannya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan senjata roh Budisnya yang merupakan dasar-dasarnya. Jika dia memiliki 2 senjata roh Buddha di tas penyimpanannya, tongkat berlian dan lonceng emas, kekuatan bertarungnya setidaknya akan berlipat ganda dan dia pasti akan membunuh pria kekar di sini. Meskipun itu adalah pemikirannya, Biksu Jue Chen tidak lagi berani melawan Su Zimo mengingat kondisinya saat ini. Burli patron, aku meremehkanmu hari ini. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan menjatuhkanmu. Suara Biksu Jue Chen terdengar dari kejauhan, dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Haha, Su Zimo menoleh ke belakang dan tertawa, menyatakan dengan keras, Biksu, jika kita bertemu lagi dan kamu berani melawanku, kamu tidak akan bisa lari lagi. Biksu Jue Chen berpikir bahwa dia tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa itu sama untuk Su Zimo. Jika Su Zimo mengambil bentuk iblisnya dan meledak dengan ki darahnya, dia akan mengambil nyawa Biksu Jue Chen dengan serangan telapak tangan pertama.
Menurutnya, meskipun Biksu Jue Chen adalah seorang Buddhis, ini bukanlah jiwa yang baik. Ada 1000 mayat di 9 ekor luwu di belakangnya. Dengan kata lain, itu berarti ada lebih banyak pembudidaya yang mati di tangannya di medan perang kuno. Itulah alasan mengapa Suzimo berkomentar tentang bagaimana pendeta juga memiliki banyak darah di tangannya. Selain itu, tidak mungkin Suzimo bisa duduk diam dan melihat Biksu Jue Chen berusaha membunuh Demones Ji tanpa memahami situasinya sama sekali. Menonton di sela-sela sepanjang waktu, Demones Ji bahkan lupa melangkah keluar dan membantu pria kekar itu. Di satu sisi, itu karena metode pria kekar itu mengejutkannya. Di sisi lain, ada keraguan dalam benaknya. Dengan tatapan dingin, dia menatap Suzimo dengan saksama, seolah-olah sedang mencoba menguraikan sesuatu. Eternal Secret King, Chapter 437. Bab 437, Keraguan. Karena dia ingin mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya, tidak mungkin Suzimo mengakui Demones Ji. Dia berbalik untuk pergi setelah memaksa Biksu Jue Chen kembali. Tiba-tiba, sebuah wewangian tercium. Sosok cantik berdiri di depannya dan menghalangi jalannya. Mendekat, wajah tersenyum menatap Suzimo dengan minat yang dalam tanpa berkedip. Di bawah tatapan Demones Ji, meskipun Suzimo terlihat tenang di permukaan, dia merasa sedikit lemah secara internal. Dia khawatir dia mungkin telah mengungkapkan kesalahan apapun, memperlihatkan penyamarannya kepada Demones Ji. Setiap kali dia berhadapan dengan iblis wanita yang unik ini, Suzimo selalu pusing. Sedikit mengernyit, dia akan menghindari Demones Ji dan berjalan ke samping ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Jika aku pergi begitu saja, dia pasti akan mencurigaiku dan bahkan mungkin menyimpulkan identitasku. Saat memikirkan itu, dia menoleh ke Demones Ji dan memelototinya tanpa ekspresi, bertanya dengan dingin, ada apa? Siapa kamu? Pedang gila. Suzimo sudah memikirkan nama untuk dirinya sendiri. Apakah kita mengenal satu sama lain? Dia bertanya lagi. Tidak, karena kita tidak melakukannya, mengapa kamu menyelamatkanku? Menyelamatkanmu. Tertegun sesaat, pandangan mengejek berkedip-kedip di mata Suzimo saat dia mencibir, kamu terlalu memikirkannya, Nona. Saya hanya ingin melawan biksu itu. Menyelamatkanmu hanyalah masalah kenyamanan. Kamu berbohong. Tiba-tiba, mata Demones Ji bersinar terang saat dia menyatakan. Suzimo mengangkat alisnya. Sambil mendengus dengan dingin, Demones Ji melanjutkan, ketika kamu pertama kali muncul, kamu segera menyelamatkanku dan melindungiku di belakangmu. Itu adalah reaksi yang sangat alami tanpa ragu-ragu. Apakah Anda masih berani mengklaim bahwa Anda tidak mengenal saya? Kamu menghalangi pandanganku dan memengaruhi penampilanku. Wajar jika aku harus menyeretmu ke samping, Suzimo mencibir sebagai balasan. Baiklah, Demones Ji mengangguk dan maju selangkah dengan agresif. Dengan berdiri di depanku, kamu memperlihatkan punggungmu sepenuhnya kepadaku. Saya seseorang dari Sekte Iblis, namun Anda benar-benar lengah dan percaya kepada saya. Meskipun begitu, Anda mengklaim bahwa Anda tidak mengenal saya. Tidak dapat disangkal bahwa Demones Ji benar-benar terlalu pintar. Suzimo berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun setelah mengubah penampilannya, untuk berpikir bahwa dia telah mengungkapkan kekurangan seperti itu. Seperti yang dikatakan Demones Ji, bagaimana mungkin salah satu dari dua orang yang baru saja bertemu mempercayai pihak lain dengan begitu mudah sehingga punggung mereka terbuka seluruhnya. Setelah hening sejenak, Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan jika saya memperlihatkan punggung saya kepada Anda, apakah menurut Anda dapat melukai saya? Meskipun itu adalah pernyataan yang kurang ajar, pada kenyataannya, itu menghindari pertanyaan Demones Ji. Dia menyatakan lagi, juga, sekarang aku tidak mengenakan kadarku, tidak mungkin orang yang melihat wajahku untuk pertama kali bisa setenang dirimu. Anda pasti pernah melihat saya sebelumnya. Demones Ji benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Gadis murni dari Sekte Iblis berbeda dari ahli waris iblis. Ada ahli waris iblis yang berhubungan dengan masing-masing bidang kultivasi dalam Sekte Iblis. Sebagai contoh, Sue yang dari Malevolent Earth Sekte adalah yang nomor satu di antara semua penggarap pendirian yayasan di sekte tersebut dan karenanya, dia adalah pewaris iblis pendirian yayasan. Ada pewaris iblis lain di ranah Golden Core. Saat memasuki ranah Golden Core, Sue yang akan kehilangan gelarnya sebagai pewaris iblis dan jika dia ingin menjadi pewaris iblis, dia harus menantang pewaris iblis Golden Core. Pewaris iblis inti emas tidak dapat menyangkal tantangan itu juga. Pertarungan untuk menjadi pewaris iblis dari Sekte Iblis sangat kejam dan setiap pewaris iblis luar biasa. Mereka berdiri di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya dari rekan sekte mereka dan tangan mereka ternoda dengan darah yang sama. Persaingan seperti itu didorong di antara sekte-sekte iblis. Namun, itu berbeda untuk Pure Maiden. Dari alam kondensasi Ki sampai ke alam inti emas atau bahkan lebih tinggi, hanya ada satu murid dari sekte perawan murni yang bisa mendapatkan warisan sebenarnya dari sekte tersebut. Kecuali jika Pure Maiden generasi saat ini mati atau kehilangan kualifikasinya, sekte Pure Maiden tidak akan memilih penerus baru. Sekte perawan murni memiliki harapan yang sangat tinggi untuk perawan murni mereka dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kandidatnya adalah 1 dari 1 miliar. Pure Maiden setiap generasi lahir dengan pesona alami yang dapat menjatuhkan dunia dengan setiap kedipan, senyuman, dan tindakan mereka. Begitu mereka benar-benar dewasa, mereka pasti akan menjadi iblis wanita tak tertandingi yang bisa menyihir massa. Dalam pertempuran sebelumnya, Demones Ji benar-benar dilawan karena dia berurusan dengan penerus Diamond Monastery. Jika itu adalah penerus sekte lain, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka bisa menangani sihir perawan murni dari sekte iblis. Bertahun-tahun yang lalu, ada generasi Pure Maiden yang bahkan berhasil menyihir seorang murid warisan dari biara berlian generasi itu. Yang terakhir benar-benar ditundukkan dan bergabung dengan sekte iblis, mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Generasi itu, biara berlian berubah menjadi bahan tertawaan dunia kultivasi. Itulah alasan mengapa biara berlian dan sekte perawan murni memiliki perseteruan lama yang melampaui tahu mereka yang berbeda. Sejak Suzimo muncul, dia terlalu tenang meski melihat wajah Demones Ji, tidak ada riak di matanya. Wajar jika Demones Ji menjadi curiga. Berbalik, tatapan Suzimo perlahan beralih ke Demones Ji. Akhirnya, tatapannya yang berani mendarat di wajah Demones Ji yang sempurna dan hampir mempesona, menyeringai. Wanita, kamu cukup menarik. Apakah Anda mengisyaratkan kepada saya bahwa Anda ingin menjadi rekan dao saya? Demones Ji sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sangat akrab dengan tampilan yang diberikan pria kekar itu. Itu semacam tatapan yang membuatnya jijik. Meskipun sekte gadis murni dan sekte hujan awan tampak serupa, mereka sangat berbeda. Sekte Cloud Rain mengolah dao indulgensi. Meskipun gadis murni setiap generasi mengembangkan dao sihir, mereka harus menjaga kesucian mereka demi dao mereka. Jika seorang gadis murni menjadi pendamping dao seseorang, itu akan setara dengan mereka melumpuhkan kultivasi seumur hidup mereka.
mereka juga akan dicabut gelar Pure Maiden dan dikeluarkan dari sekte. Jika seorang Pure Maiden kehilangan kultivasinya dan dukungan dari sekte iblis sambil mempertahankan penampilannya yang menawan, nasib mereka jelas bisa dibayangkan, mereka kemungkinan besar akan menjadi budak dari kultivator lain dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun banyak pembudidaya telah jatuh ke pesona Demoness G sampai titik kultivasinya ini, dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan pria manapun. Selain satu orang, sosok berjubah hijau melintas di benak Demoness G dan dia menggigit bibirnya. Hari itu, mereka berdua terjebak dalam peti mati batu yang sangat sempit. Ditambah dengan fakta bahwa mereka hanyut oleh arus sungai, pria itu telah mengambil sedikit keuntungan darinya dalam kegelapan. Awalnya, Demoness G mengira pria kekar di depannya adalah pria itu. Tapi sekarang, mengingat tindakan dan bahasa kasar pria kekar itu, dia menggelengkan kepalanya dan meratap dalam hati, apakah aku benar-benar terlalu banyak berpikir? Eternal Secret King, Chapter 438. Bab 438, Penggarap Pedang. Su Zimo akhirnya menghela nafas lega saat melihat Demoness G menghindarinya. Secara internal, dia merasakan sedikit rasa bersalah. Dia tidak punya pilihan lain untuk menyembunyikan identitasnya. Mengapa? Kamu tidak mau? Ekspresi Su Zimo menjadi gelap. Karena dia berakting, dia harus pergi jauh-jauh. Demoness G tertegun sejenak ketika dia melihat pria kekar itu tidak senang. Seketika, dia tersenyum dengan pesona yang menyentuh jiwa seseorang dan menjawab dengan lembut, tolong jangan marah, dermawan. Ada kesalahpahaman dan saya mengira Anda adalah teman lama saya. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf saya. Dengan itu, dia membungkuk dengan tatapan minta maaf. Su Zimo mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan kedipan di matanya, Demoness G bertanya lagi, apakah kamu tidak akan bertanya padaku siapa teman lamaku, dermawan? Tidak tertarik, Su Zimo mengibaskannya dan berjalan ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat sambil berkata dari jauh, aku hanya tertarik pada istana kaisar manusia. Aku juga ingin pergi ke istana kaisar manusia. Haruskah kita pergi bersama? Demoness G berteriak dari belakang. Tentu saja tidak mungkin Su Zimo menjawab saat dia terdiam, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Mereka hanya bertemu dan dia hampir diekspos oleh Demoness G. Jika mereka melakukan perjalanan bersama, dia mungkin benar-benar melihat melalui penyamarannya. Su Zimo, tiba-tiba, teriakan terdengar dari belakang tanpa peringatan sama sekali. Secara naluriah, Su Zimo ingin menghentikan langkahnya dan berbalik. Itu adalah reaksi paling alami bagi siapapun. Namun, dalam sekejap, dia menyadari apa yang sedang terjadi dan terus bergerak maju, menghilang dari pandangan Demoness G dalam sekejap mata. Ketika dia melihat itu, Demoness G sedikit mengernyit dan bergumam dalam hati, sepertinya itu bukan dia. Su Zimo hanya melambat setelah dia jauh dan menghela nafas lega. Hampir saja, Demoness G adalah orang yang berteriak tadi. Jika Su Zimo bereaksi lebih lambat terhadap teriakannya yang tiba-tiba, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya dan akan diekspos ke Demoness G. Gadis itu benar-benar, bergumam pelan, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan terbang menuju istana kaisar manusia yang berada di pusat medan perang kuno. 10 hari kemudian, istana kaisar manusia turun perlahan. Saat semakin dekat ke tanah, aura yang dipancarkannya juga semakin menakutkan. 500 km di sekitar jangkauan istana kuno, semua makhluk hidup purba dan sisa binatang telah bergeser, tidak berani berlama-lama di dekatnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, sisa-sisa kekuatan kaisar manusia sangat besar dan masih bisa menekan 8 desolate sambil menanamkan rasa takut pada iblis. Jadi, itulah istana kaisar manusia. Ini benar-benar mengesankan. Tekanannya terlalu besar. Meskipun saya berada di pendirian Yayasan 7 Meridian, saya bahkan tidak berani untuk maju. Sulit membayangkan jenis tekanan yang harus ditanggung seseorang jika mereka mulai bertarung di dalam perimeter area terselubung istana kaisar manusia. Cepat, lihat, apakah itu naga dewa yang terukir di pilar batu itu? Terlihat sangat realistis sehingga terlihat seperti hidup. Munculnya istana kaisar manusia menarik para pembudidaya dari seluruh medan perang kuno. Lapisan demi lapisan, semua orang dalam kerumunan padat itu memandangi istana kuno yang berada di tengah lautan listrik dan pusaran awan gelap dengan ekspresi terkejut. Tidak semua orang selogis Tang Yu untuk dapat menekan rasa ingin tahu mereka agar tidak terlibat dalam pertumpahan darah. Aku akan memberi kalian waktu 3 napas untuk pergi. Siapapun yang masih di sini setelah itu akan mati. Saat itu, suara sedingin es terdengar dari luar perimeter, membawa ujung tajam yang bisa memotong segalanya. Semua orang berbalik. Di belakang mereka, seorang kultivator berjubah panjang berjalan mendekat dengan pedang panjang bersarung yang tergantung santai di pinggangnya. Memutar-mutar jarinya yang panjang dan ramping dengan santai, dia memasang ekspresi dingin. Bagaimana kita meninggalkan tempat ini dalam 3 napas? Banyak pembudidaya mengerutkan kening. 1. Tanpa ekspresi, kultivator berjubah panjang itu menundukkan kepalanya dan menyatakan. Siapa itu? Dia benar-benar sombong. Seseorang tidak bisa menahan cibiran. 2. Kultivator berjubah panjang berkomentar sekali lagi. Seorang kultivator bermata tajam melihat lencana sekte yang tergantung di pinggang orang itu dan berteriak dengan ekspresi kaget, SWOT Sek. Dia mungkin penerus sekte pedang, Hang Qiuyu. Keributan besar pecah dari kerumunan saat mereka mendengar kata-kata penerus sekte pedang. Saat itu, suara Hang Qiuyu terdengar sekali lagi. 3. Tanpa sadar, jari-jarinya yang ramping sudah berada di gagang pedang di pinggangnya. Menatap dengan dingin ke kerumunan di depannya, dia berkata, kamu sudah melewatkan kesempatan terakhirmu. Berdengung, kilatan putih tiada taraf bersinar. Tidak ada yang bisa menggambarkan kecepatan dan kekuatan tebasan itu. Pedang yang mengejutkan pasti akan mengejutkan saat muncul. Pada saat itu, semua pembudidaya yang menghadap Hang Qiuyu dibutakan oleh sinar pedang yang mempesona itu dan tidak dapat membuka mata mereka. Saat berikutnya, mereka merasakan tenggorokan mereka menjadi dingin ketika cairan yang hangat dan lengket mulai keluar dengan bau yang memuakkan. Itu adalah darah segar. Lusinan kultivator yang berdiri di depan Hang Qiuyu jatuh bersamaan. Runtuh ke tanah, tenggorokan mereka digorok oleh pedang dan mereka mati, tidak dapat beristirahat dengan tenang. Hampir setiap orang yang datang ke sekitar istana kaisar manusia berada di pendirian Yayasan 7 Meridian dan cukup mampu. Namun, lusinan kultivator itu mati di tempat bahkan tanpa sempat mengeluarkan senjata roh mereka. Itulah betapa mengerikannya kekuatan tebasan tunggalnya. Para pembudidaya di belakangnya merasa ngeri saat mereka mengeluarkan jimat pelindung dari tas penyimpanan mereka dan langsung menghancurkannya. Tepat setelah itu, mereka memanggil pedang terbang dan senjata roh pertahanan seperti perisai dan cermin pelindung jantung sebelum menenangkan diri. Berdebur, pada saat mereka bersiap dan melihat ke depan, Hang Qiuyu sudah menghilang.
Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Hang Qiuyu telah menyerang kerumunan dengan pedang kejutannya. Sinar pedang naik diikuti oleh kilatan darah. Beberapa pembudidaya terpotong menjadi dua dengan darah segar memuntahkan dan banyak organ dalam yang memuatkan mengalir keluar. Cimat perlindungan hanyalah kertas terhadap pedang Hang Qiuyu. Dentang, seorang kultivator mempertahankan pedang kejutan dengan perisainya dan suara garing bergema saat tabrakan. Kegembiraan di matanya muncul sesaat sebelum membeku di wajahnya. Dengan tatapan redup, kepalanya miring ke samping saat nyawanya terpotong darinya. Bekas luka putih muncul di perisai orang itu dan pecah menjadi dua saat jatuh ke tanah. Senjata roh pertahanan kelas atas bahkan tidak bisa menahan satu tebasan dari pedang kejutan. Banyak pembudidaya ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan, tidak berani berlama-lama. Itu adalah teror dari seorang pembudidaya pedang. Meskipun pedang berkuasa di daratan Tianhuang, tidak semua pembudidaya yang bisa menggunakan pedang terbang dianggap sebagai pembudidaya pedang. Untuk pembudidaya pedang sejati, pedang mereka tidak pernah lepas dari tangan mereka dan sebaliknya. Tidak seperti pedang terbang, pembudidaya pedang menggunakan pedang panjang bergagang. Penggarap pedang khusus tentang teknik pedang, kekuatan, niat dan fokus pada budidaya dao pedang sehingga menjadi satu dengan pedang, menjadi satu dengan dunia dan pada kenyataannya, menjadi satu bersama dengan pedang dan dunia bersama. Di dunia kultivasi, sulit untuk menyatakan bahwa garis keturunan kultivator tertentu, baik abadi, iblis atau Buddha, adalah yang terkuat, hasil akhirnya hanya akan ditentukan dalam pertarungan. Namun, ada fakta yang diakui secara universal di dunia kultivasi. Kekuatan membunuh seorang pembudidaya pedang adalah yang terkuat. Selain itu, di antara sekte abadi, iblis, dan Buddha, pembudidaya pedang dari sekte pedang, salah satu dari 9 sekte abadi, adalah yang paling terkenal. Pendiri sekte pedang adalah kaisar pedang nomor 1 di zaman kuno. Eternal Secret King, Chapter 439. Bab 439, Pertemuan Para Elit. Memegang pedangnya, Hang Qiuyu menyerbu ke kerumunan. Kemanapun dia lewat, neraka pecah saat darah segar tumpah bersama dengan anggota tubuh yang patah dalam adegan tragis. Medan perang dalam kekacauan. Jeritan, dan suara pembunuhan bercampur menjadi satu. Dari selatan, serangkaian langkah kaki yang berat tiba. Setiap kali terdengar, tanah akan sedikit bergetar, seolah-olah makhluk besar dengan kekuatan mengerikan sedang berlari kencang. Banyak pembudidaya melihat ke arah suara itu. Seorang kultivator berdengung menuju dengan langkah besar. Dengan tubuh bagian atas yang telanjang, otot-ototnya yang terbuka bersinar dengan kilau perunggu dan otot-ototnya menonjol satu persatu, memberikan perasaan kekuatan yang meledak-ledak. Orang itu membawa tombak besi raksasa di pundaknya yang hitam pekat dan berat. Memancarkan aura kekerasan dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya terbakar saat dia tertawa dengan aura yang mendominasi. Sekelompok idiot ceroboh. Beraninya kalian mencoba mencemari istana kaisar manusia. Cepat, lari. Itu seseorang dari sekte iblis. Itu adalah pewaris iblis dari Overlord Palace, Pang Yue. Berlari. Pang Yue menamparkan tombak di bahunya dan itu melambung ke udara saat dia berteriak, sudah terlambat untuk lari sekarang. Swoosh. Tombak besi merobek udara, berubah menjadi sinar cahaya gelap saat angin menderu. Mengikuti tombak, Pang Yue menyerbu ke kerumunan. Para pembudidaya yang berdiri di depan tercabik-cabik oleh tombak hitam. Dengan jentikan, tombak itu menghancurkan semua senjata roh yang bertabrakan dengannya. Membunuh. Pang Yue meraung saat dia mencengkeram tombak hitam sendirian. Dia menyapu mundur dan mengiris lusinan pembudidaya di kerumunan menjadi berkeping-keping dengan kekuatan pasukan besar. Overlord Palace adalah sekte penempaan tubuh terkuat di antara sekte iblis. Bahkan di daratan Tianhuang, mereka bisa digolongkan sebagai salah satu dari 3 teratas, bersama istana kaca dan biara berlian. Sebagai pewaris iblis dari Overlord Palace, mudah untuk membayangkan seberapa kuat Pang Yue dalam pertempuran jarak dekat. Ini adalah pesta pembunuhan. 8 meridian roh bersinar di tubuh Pang Yue dan energi roh melonjak sementara garis keturunannya meraung. Kemanapun tombaknya lewat, orang pasti akan mati karena tidak ada yang bisa menahan ketajamannya. Di sisi lain, aura ungu tiba. Itu menghasilkan tekanan yang tak terkendali seolah-olah seorang kaisar telah tiba. Cepat, lari. Itu Aoyuk Xiao dari sekte Cakrawala Ungu. Kerumunan di timur juga berantakan karena para pembudidaya tersebar ke segala arah. Seorang kultivator berjubah ungu berdiri di udara dengan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh 1 miliar aliran ki ungu yang bersinar dengan segudang warna cemerlang. Dia memiliki aura bermartabat yang memandang rendah massa. Pergi. Melambaikan lengan bajunya, Aoyuk Xiao mencaci dengan lembut. Miliaran aliran ki ungu yang awalnya mengelilinginya membentuk pedang ungu di udara yang bersinar terang saat mereka merobek kerumunan menjadi berkeping-keping seperti sekelompok awan ungu. Awan ungu menyapu langit dan banyak pembudidaya jatuh dari udara ke kematian mereka. Itu seperti prediksi Tang Yu, pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan terjadi di medan perang kuno dengan munculnya istana kaisar manusia. Daerah di sekitar istana kaisar manusia berubah menjadi rumah jagal. Itu bukan hanya sekte pedang dan sekte Cakrawala Ungu. Penerus dari 9 sekte abadi lainnya muncul satu demi satu dan bergabung di medan perang. Ada peri sedingin es dengan jubah putih berkibar, seorang kultivator dengan tatapan kilat dan melesat seperti angin, seorang kultivator dao dengan mahkota dao di kepalanya dan pengocok ekor kuda. Dari sekte iblis, selain Pang Yue dari Overlord Palace, Sang Guan Yu dari Cloud Rain Sect dan pewaris iblis dari Illusion Finchut muncul juga. Pewaris iblis dari sekte Zenith, Bai Yu, menyerbu ke medan perang dengan saber zenithnya dan membunuh dengan gembira. Sebelumnya, Bai Yu kabur dari saber Mountain Spirit Sea menggunakan Blood Escape setelah kalah dari Suzimo. Sekarang dia muncul kembali, dia telah membuka meridian roh ke-8-nya. Agar adil, jika dia tidak membuka meridian ke-8, dia akan menemui ajalnya seperti semua pembudidaya di sini jika dia datang untuk melihatnya, apalagi mendambakan istana kaisar manusia. Semua penerus sekte abadi dan iblis memiliki pemahaman diam-diam dan menghindari satu sama lain untuk sementara sambil membunuh para pembudidaya lainnya. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri adalah mereka yang berada di pendirian Yayasan 8 Meridian. Seorang pria kekar dengan pakaian linen dengan alis tebal dan wajah kasar berdiri di batas medan perang yang kacau, mengawasi semuanya dengan dingin. Suzimo sudah tiba. Ding, ding. Tiba-tiba, bel yang panjang dan jauh terdengar dari barat, tampaknya mampu membersihkan jiwa seseorang dan sangat sakral. Saat bel berbunyi, seorang pembudidaya botak melangkah mendekat. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan jubah biksu. Memegang lonceng emas, matanya bersinar dengan semburat cahaya keemasan. Itu adalah penerus biara berlian, Biksu Jue Chen. Amitabha. Biksu Jue Chen memegang satu telapak tangan secara vertikal dan mengeluarkan proklamasi Buddhis dengan keyakinan.
Setelah 10 hari, ekspresi Mong Juechen normal dan auranya stabil, jelas bahwa lukanya sudah sembuh. Su Zimo mengangguk dalam diam. Sebagai salah satu dari 6 biara Buddha, biara Intan benar-benar mampu. Sebelumnya, Biksu Juechen sangat ditekan oleh Su Zimo dan dagingnya meledak sementara organnya terkilir. Dalam 10 hari, dia sudah pulih ke keadaan semula. Itu adalah bukti bahwa fisik biarawan itu benar-benar luar biasa. Ding, tanpa ekspresi, Biksu Juechen menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut dan bel berbunyi sekali lagi. Sekelompok pembudidaya yang melarikan diri di udara dengan pedang terbang mereka bergidik. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka bergoyang-goyah. Ding, bel berbunyi sekali lagi. Gedebuk, gedebuk. Satu demi satu, para pembudidaya jatuh dari udara. Pada saat mereka mencapai tanah, pandangan mereka redup dan darah mengalir dari ketujuh lubang. Mereka sudah mati. 3 biksu dan seorang biksuni lagi berjalan perlahan ke depan di belakang Biksu Juechen. Meskipun ketiga biksu dan biksuni itu semuanya beragama Buddha juga, pakaian mereka berbeda seperti halnya lencana sekte di pinggang mereka. Di antara 6 biara Buddha, 5 penerus telah muncul. Itu adalah pertemuan para elit. Dalam pertempuran ini, beberapa pembudidaya dari sekte lain atau pembudidaya keliling yang mengira mereka kuat akhirnya memahami teror sekte abadi, iblis, dan Buddha. Meskipun mereka juga berada di pendirian Yayasan 8 Meridian, mereka bukan tandingan penerus sekte-sekte itu. Jumlah kultivator di sekitar Istana Kaisar Manusia menurun tetapi jumlah mayat meningkat saat darah mengalir seperti sungai. Akhirnya, seseorang melihat Su Zimo yang berdiri di perbatasan. Itu adalah Baiyu, pewaris iblis dari sekte Zenith. Secara alami, dia tidak tahu bahwa ini adalah Su Zimo yang telah mengubah penampilannya. Kalau tidak, dia tidak akan maju sendirian tanpa reservasi. Ekspresi Baiyu dingin saat dia memegang saber zenith yang berdarah di tangannya. Dia memelototi Su Zimo tanpa sedikit pun emosi. Meskipun Su Zimo tanpa ekspresi, kilatan ejekan melintas di matanya. Mati. Baiyu mengayunkan zenith sabernya dan menciptakan busur berlumuran darah di udara sebelum turun ke kepala Su Zimo. Mata Su Zimo bersinar terang. Saat dia hendak mengambil tindakan, teriakan lembut terdengar dari belakangnya. Berhenti. Sebuah wewangian tercium. Pita merah muda merobek udara. Meski terlihat lemah, ia berhasil menangkis serangan Baiyu. Tepat setelah itu, seolah-olah masih hidup, pita merah muda melingkari tubuh pedang itu. Sambil mengerutkan kening, Baiyu menarik zenith sabernya dengan tergesa-gesa. Iblis Ji, apa yang kamu lakukan? Dia memelototi gadis berbaju merah muda yang melesat keluar dari belakang pria kekar itu, bertanya dengan sikap tidak ramah. Hehe, sekarang, Demones Ji sudah menutupi dirinya dengan cadar lagi. Sambil tersenyum lembut, dia melirik Su Zimo dan berkata, ini adalah teman yang saya undang. Dia berada di pihak sekte iblis. Eternal Secret King, Chapter 440. Bab 440, dimulainya pertempuran. Mendengar itu, Su Zimo mengerutkan kening. Saat dia hendak membalas, Demones Ji berjingkat di samping telinganya dan berbisik, Istana Kaisar Manusia baru saja turun dan semua orang mengincar tahta. Penerus sekte abadi, iblis, dan Buddha akan secara diam-diam melenyapkan kultivator lain terlebih dahulu. Kalau sendirian, pasti akan diincar. Bagaimana kalau mengikuti sekte iblis dulu? Itu hanya akan menguntungkanmu. Kenyataannya, Su Zimo punya 2 alasan untuk datang ke sini. Di satu sisi, itu untuk Istana Kaisar Manusia. Di sisi lain, dia ingin menguji elit dan teladan dari sekte super. Dia sama sekali tidak takut menjadi sasaran. Namun, Demones Ji mencondongkan tubuh ke arah telinganya dengan genit. Suara lembut dan aroma seorang gadis menggerakkan hati Su Zimo dan dia tidak menolaknya, seolah kesurupan. Tepat setelah itu, Su Zimo tersentak dari keterkejutannya dan mengeluh dalam hati, mengesankan. Pesona Demones Ji ada di mana-mana dan tidak mungkin untuk menjaganya. Sebagai gadis murni dari sekte iblis, dia tidak perlu menggunakan teknik sihir secara khusus. Kehadirannya saja sudah merupakan bentuk pesona. Semakin tinggi kultivasi Pure Maiden, semakin menakutkan kekuatan sihir mereka. Pada akhirnya, satu senyuman, kedipan mata, dan emosi akan cukup untuk memabukkan siapapun hingga tidak bisa kembali lagi. Di dunia kultivasi, ada beberapa teknik menawan yang mengandalkan mengenakan pakaian setengah tertutup, menggunakan tatapan genit, bahasa, dan tindakan berani untuk merayu pria. Namun, dibandingkan dengan sutra perawan murni, teknik menawan itu jauh lebih rendah. Pada akhir setiap hari, gadis murni dari sekte iblis adalah kecantikan tiada taraf yang bisa menggulingkan seluruh dunia. Murni, bersih, menakjubkan, dan tidak dapat diganggu-gugat, satu tatapan genit halus dari matanya akan cukup bagi sosok perkasa kuno untuk tunduk pada keinginannya. Mengukur Su Zimo dari ujung rambut sampai ujung kaki, Baiyu mencibir, itu hanya kekasih yang kamu temukan. Hak apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan kami ahli waris iblis? Hehe, iblis wanita Ji terkekeh. Betapa sombongnya. Aku bertanya-tanya siapa orang yang dipukuli sampai babak belur oleh seorang teman yang aku temukan secara acak saat itu di area bawah tanah itu. Setelah mendengar itu, ekspresi Baiyu menjadi gelap dan beberapa ahli waris iblis lainnya juga tampak mengerikan. Itu adalah penghinaan bagi mereka yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun. Pang Yue mengayunkan tombak besi hitamnya dan berbalik setelah membunuh beberapa pembudidaya terakhir, melangkah dengan langkah besar. Ujung tombak jatuh secara alami ke tanah dan percikan terbang kemana-mana saat menjaring tanah. Di mana cendekiawan itu? Sesampainya di depan Demones Ji, dia bertanya dengan keras dengan niat bertarung yang berapi-api di matanya. Sarjana yang dimaksud Pang Yue tentu saja adalah Su Zimo. Mencibir bibirnya, Demones Ji memutar matanya. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Tiba-tiba, Baiyu berkata, dia juga datang ke medan perang kuno. Saya pernah melihatnya. Oh, ketika beberapa ahli waris iblis mendengar itu, ekspresi mereka berubah dan niat membunuh melintas di mata mereka. Berhenti sejenak, Baiyu menggelengkan kepalanya lagi. Namun, saya tidak berpikir dia ada di sini. Aku tidak melihat tanda-tanda dia. Baiyu benar-benar dipermalukan setelah mundur dengan kekalahan setelah pertempuran di Laut Roh Gunung Sabre dan tentu saja tidak mungkin dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan itu. Pewaris Ilusion Vinculp mendengus dengan dingin. Sarjana itu punya otak. Jika dia berani menunjukkan dirinya, aku pasti akan membuat lubang berdarah di tubuhnya menggunakan tombak besiku. Ekspresi Pang Yue angkuh saat dia membanting tombak besi di tangannya ke tanah dengan keras. Seketika, serangkaian retakan muncul dan aura pembunuhnya menakutkan. Ekspresi Su Zimo tenang dan tidak ada riak di matanya. Mengalihkan pandangannya, Pang Yue menaksir Su Zimo dan mengangguk sambil tersenyum. Tidak buruk, kamu punya nyali. Saya akan secara paksa mengakui Anda memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan kami ahli waris iblis.
Sang Guan Yu dari Sekte Cloud Rain berkomentar dengan santai, karena Sue yang dari Sekte Bumi Jahat belum datang, kami akan membiarkan orang ini menggantikannya untuk saat ini sebagai pembantu. Melambaikan kipas lipatnya dengan ringan, Sang Guan Yu tampak keren dan ramah tamah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia baru saja membunuh lebih dari 100 pembudidaya, pakaian dan rambutnya masih rapi. Hei, siapa namamu? Pang Yue memandang Su Zimo dengan kepala sedikit terangkat. Mad Blade, jawab Su Zimo. Pedang gila, haha. Pang Yue tertawa. Kamu cukup sombong. Aku ingin tahu seperti apa teknik pedangmu. Bai Yu berkomentar dengan dingin, di dunia kultivasi, kebanyakan orang dengan gelar keras seperti itu hanya biasa-biasa saja dalam hal kemampuan. Kamu bisa mencoba aku, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Ekspresi Bai Yu berubah saat niat membunuh muncul di hatinya. Kamu liar, menarik. Menyapu tombak besinya, Pang Yue memblokir Bai Yu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas. Jangan bertengkar dulu, ada yang tidak beres. Semua orang mengikuti tatapan Pang Yue. Medan perang sebagian besar dibersihkan dan satu-satunya orang yang tersisa di bawah naungan Istana Kaisar Manusia adalah penerus dari Sekte Abadi, Iblis, dan Buddha. Di antara mereka, penerus dari 7 dari 9 Sekte Abadi hadir, termasuk Han Qiuyu dari Sekte Pedang dan Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu. Dari 6 biara Buddha, 5 penerus hadir. Selain Biksu Jue Chen dari biara berlian, ada biksu dari biara Hollow, biara tanpa bentuk, biara kebijaksanaan dan seorang biarawati dari biara hati jernih. Dari 7 sekte iblis, Sue yang dari sekte bumi jahat sudah mati dan tidak ada tanda-tanda pembunuh berwajah 1000 dari sekte kematian tersembunyi. Selain Su Zimo, 4 ahli waris iblis lainnya dan iblis wanita juga hadir. Hampir 20 pembudidaya ini dapat dianggap sebagai paragon teratas dari dunia yayasan pendirian di seluruh daratan Tian Huang. Selain Su Zimo, pembudidaya lainnya berada di pendirian yayasan 8 Meridian. Alasan mengapa ada sesuatu yang terasa salah adalah karena 7 paragon sekte abadi yang dipimpin oleh Han Qiuyu dari sekte pedang dan Ao Yuxiao dari sekte Cakrawala Ungu serta 4 biksu dan 1 biarawati tampaknya bergabung saat mereka mengepung ahli waris iblis. Han Qiuyu, Ao Yuxiao, Jue Chen. Apa artinya ini? Mempersempit pandangannya, Pang Yue bertanya perlahan. Tidak banyak. Bibir Han Qiuyu meringkuk dan dia mengayunkan jari-jarinya yang ramping. Setelah menghancurkan sekte iblis, kita secara alami akan memilih seseorang dari sekte abadi dan Buddha untuk mengambil warisan istana kaisar manusia. Ahli waris iblis mengerutkan kening. Termasuk Su Zimo, hanya ada 6 orang. Namun, ada total 12 orang ketika paragon sekte abadi dan Buddha ditambahkan bersama. Dengan kata lain, masing-masing harus menghadapi setidaknya 2 paragon. Pang Yue dari Overlord Palace secara terbuka diakui sebagai yang terkuat di antara ahli waris iblis. Namun, dia tidak akan berani mengklaim kemenangan melawan Han Qiuyu, Ao Yuxiao dan Jue Chen, apalagi jika dia harus berurusan dengan 2 orang sekaligus. Demones Ji mengangkat suaranya. Situasinya jelas sekarang dengan 3 garis keturunan berbeda dan total 18 pembudidaya. Kita hanya bisa bertarung berpasangan untuk menentukan pemenang terakhir untuk mendapatkan warisan istana kaisar manusia. Itu akan dianggap sebagai keadilan. Tatapan Biksu Jue Chen menyapu Su Zimo dan berhenti sejenak sebelum mendarat di wajah Demones Ji saat dia mencibir. Situasinya akan menjadi lebih jelas setelah menghancurkan sekte iblis. Adil. Ao Yuxiao menggelengkan kepalanya. Tidak ada keadilan untuk dibicarakan di depan istana kaisar manusia. Lagi pula, iblis adalah makhluk jahat yang harus dihukum. Su Zimo, jika kamu melihat situasinya tidak benar, jangan keras kepala dan segera tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba, Demones Ji mengulurkan jarinya dan menusuk pinggang Su Zimo, berbisik padanya.